kabar? Sebenarnya Kayla malu bertemu teman-teman karena Kayla sedang kesal, capek, sedih, dan banyak tugas di sekolah. Masih disuruh mama membersihkan rumah, tapi namanya lagi bertugas. Terpaksa Kayla menyapa teman-teman, dan ternyata judul renungan hari ini sama seperti kondisi Kayla, yaitu umat Israel bersungut-sungut. Coba teman-teman bersama. Teman-teman, coba dengarkan apa yang Tuhan inginkan umatnya perbuat ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Mari kita mohon Roh Kudus bekerja, memberi pengertian yang tepat. Silakan duduk manis. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, topik kita kali ini adalah umat Israel bersungut-sungut. Anak-anak, kamu tahu bahwa Allah membenci orang yang bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut berarti menolak pemerintahan Allah yang berdaulat. Topik ini diambil dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 13 dan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Anak-anak, bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sinai menuju padang gurun Paran, mengikuti pimpinan awan Tuhan. Jarak antara Sinai dan Paran 3 hari perjalanan jauhnya. Sesampainya di sana, mereka mendirikan kemah-kemah mereka. Pada mulanya, mereka sangat gembira karena membayangkan betapa indah dan kaya negeri yang akan mereka dapatkan nanti. Mereka telah sering mendengar Musa mengulang-ulang janji Allah mengenai negeri itu. Mereka sudah tidak sabar untuk dapat menikmatinya. Mereka berjalan dengan penuh semangat. Terdengar nyanyian riang, gembira, dan gelak tawa sepanjang perjalanan. Sesampainya mereka di gurun Paran, awan itu berhenti. Ini merupakan tanda bahwa mereka harus berkemah di sana. Paran adalah padang gurun yang sangat gersang. Di sana tidak terdapat banyak air. Siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Sehingga Paran bukan merupakan tempat yang nyaman untuk tinggal. Setelah berkemah beberapa hari lamanya, mereka mulai tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat itu. Kehadiran Allah di tengah-tengah mereka tidak cukup untuk mereka merasa aman dan tentram. Mereka lebih mendambakan berkat Allah dalam bentuk kenyamanan hidup daripada kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mereka mulai bersungut-sungut. Mula-mula hanya beberapa orang saja yang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dan suara mereka hanya terdengar samar-samar. Namun lama-kelamaan jumlah orang yang bersungut-sungut itu semakin banyak. Sehingga suara mereka pun semakin keras terdengar. Mereka protes kepada Tuhan atas segala ketidaknyamanan yang harus mereka alami di padang gurun Paran. Mereka meragukan janji dan pimpinan Allah yang akan membawa mereka masuk ke Kanaan. Dengan bersungut-sungut, mereka sebenarnya sedang memberontak terhadap pemerintahan Allah. Ini adalah dosa yang sangat serius. Nah, betapa sering kita juga berlaku seperti orang Israel, bukan? Yang bersungut-sungut itu. Kita sering tidak puas dengan diri kita atau keadaan lingkungan kita. Kita melihat teman yang lebih kaya dan berharap bisa dilahirkan dalam keluarga konglomerat. Ketika ada teman yang lebih pintar, kita pun berharap kita memiliki otak yang jenius.
Kita iri dengan teman yang berparas lebih tampan atau lebih cantik dan berharap memiliki wajah seperti bintang film. Jika kita memiliki pikiran-pikiran seperti ini, maka secara tidak langsung kita sebenarnya sedang memberontak terhadap Allah. Mengapa? Karena kita tidak pernah puas dengan Allah yang telah menciptakan dan menempatkan kita dalam keadaan kita yang sekarang ini. Kita sedang memberontak terhadap kedaulatannya. Kita sedang mempertanyakan hikmatnya yang sempurna. Kita sedang meragukan kuasa pemeliharaannya yang ajaib atas kita. Nah, anak-anak, Allah tidak senang dengan sikap seperti ini. Allah langsung menghukum orang Israel yang bersungut-sungut itu dengan menurunkan api dari langit yang membakar tepi tempat perkemahan mereka. Seluruh bangsa Israel jadi panik karena api itu semakin membesar. Air untuk memadamkan api tidak mereka dapatkan. Jika api dibiarkan saja, maka akan menghanguskan seluruh perkemahan. Mereka lari mendapatkan Musa dan mohon kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar mereka diluputkan dari bencana. Musa melihat bencana dan kengerian yang sedang dihadapi bangsanya. Tetapi dia juga merasakan betapa Allah murka terhadap pemberontakan mereka. Betapa sulitnya melakukan tugas sebagai pengantara antara Allah dan umat Israel. Musa mengasihi bangsanya, tetapi dia juga sangat menghormati Allah. Karena itu dia berlutut di hadapan Allah, bersyafaat bagi bangsanya, memohon belas kasihan Allah atas mereka. Nah, anak-anak, Allah mengabulkan doa Musa sehingga api yang menyala-nyala itu padamlah seketika. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita juga suka bersungut-sungut? Allah membenci kita seperti ini. Marilah mengakui dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunannya serta hati yang baru untuk dapat selalu bersyukur kepadanya. Kamu mau kan? Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, ampuni kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi. Kami sering kali bersungut-sungut, tidak pernah puas atas apa yang kami terima dari Tuhan. Kami tidak ada bedanya seperti orang-orang Israel yang bersungut-sungut di padang paran. Ampuni kami ya Bapa, kami ingin menjadi anak yang taat, yang mau mengerti setiap hikmat bijaksana yang Tuhan berikan atas hidup kami. Jadikan kami anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena melalui hambanya memberikan penjelasan bagian Alkitab yang sangat sering kita langgar, yaitu bahwa Allah membenci orang yang bersungut-sungut. Kenapa demikian? Alasan jelas bahwa orang yang tidak tahu bersyukur itu berarti menolak pemerintahan Allah yang berkedaulat. Ya, Allah berkuasa melakukan apa yang terjadi dalam kehidupan setiap anaknya. Karena Allah itu maha bijak, maka keputusannya pasti tepat buat setiap anaknya. Apalagi kita sudah dapatkan hidup kekal, hadiah terbesar itu. Masa masih kurang lagi? Besok tolong baca dari Bilangan 11 ayat 4-6,
ayat 31 sampai 35. Tuhan berkati.